Pengkhianat, salah satu alasan bangsa Yahudi dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Yahudi telah dikutuk dalam Al-Quran karena tindakan mereka yang kerap merusak tatanan kehidupan serta penistaan terhadap kesucian firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah menjelaskan sejarah bangsa Yahudi, kepercayaan, perilaku, sifat-sifat serta ciri-ciri mereka secara rinci. Oleh karena itu banyak Al-Quran berputar di sekitar bangsa Yahudi, dan masing-masing ayat ini menyebutkan satu fitur, atribut, kualitas dan juga karakteristik Bani Israel. Misalnya ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Quran Surat Al-Isra ayat keempat. Total sebanyak 43 kali nama Israel disebutkan dalam Al-Quran. Berawal dari ayat 40 surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel agar menyukuri nikmatnya karena kelebihan yang mereka miliki, hingga yang terakhir pada ayat 14 surat Asy-Syaff. Dalam surat tersebut dijelaskan betapa bangsa Yahudi telah menjelma sebagai kelompok pengkhianat. Bani Israel juga berkali-kali mengikat perjanjian dengan Tuhan, namun setiap kali berikrar, setiap kali itu pula mereka mengkhianatinya. Kutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap bangsa Yahudi tertulis jelas dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 12 hingga 13 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai, maka barang siapa yang kafir di antaramu, sesudah itu sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Setelah melihat ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekelompok orang tertentu seperti Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak satupun dari bangsa Yahudi ini yang benar-benar beriman. Jika suatu kelompok, suku ataupun pengikut agama tertentu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak satupun dari mereka dapat menggantikan perbuatan jahatnya sampai hari kiamat, dan bahwa semua orang yang termasuk di dalamnya akan dihukum di akhirat kelak. Hal itu berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut, "Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus." Quran Surat Al-Maidah ayat 60. Sifat pengecut Yahudi direkam dalam Al-Quran. Bangsa ini tidak akan hidup aman. Doa senjata paling ampuh untuk bantu umat Islam Palestina. Zionis merupakan gerakan nasionalisme Yahudi antar bangsa yang menumbuhkan negara bangsa Israel di kawasan Palestina. Yahudi tidak mempunyai negara sendiri, sehingga mereka menjajah tanah Palestina untuk dijadikan negara mereka. Walaupun mereka dikatakan mempunyai alat ketentaraan antara yang terbaik dunia, tetapi sifat pengecut rezim Israel ini direkam di dalam surah Al-Hasr ayat 14. Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik dengan keadaan bersatu padu
sekalipun tidak berani memerangi kamu melainkan di kampung-kampung yang berbenteng kukuh atau dari sebalik tembok. Sebabnya permusuhan di antara mereka sesama sendiri amatlah keras. Engkau menyangka mereka bersatu padu sedang hati mereka berpecah belah disebabkan berlainan kepercayaan mereka. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak memahami perkara yang sebenarnya yang memberi kebaikan kepada mereka. Dewasa ini kebanyakan umat Islam sudah tidak memahami dan mengambil akan isu-isu yang berkaitan dengan Palestina, yang mana ia membabitkan umat Islam dan ada kepentingan kepada dunia Islam. Situasi ini termasuk konflik antara Palestina dan rezim Israel. Ramai yang mengatakan bahwa ia hanyalah satu konflik politik dunia Arab dan ada yang mengatakan ia adalah soal perkauman. Ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak perlu ambil peduli dengan apa yang berlaku di sana dan ada juga yang terus menyokong rezim Zionis. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mempertahankan saudara-saudara kita di bumi Palestina merupakan satu tuntutan dalam agama ini. Bukan hanya karena tanah mereka dijajah oleh rezim Israel, tapi mereka telah mencemari Masjid Al-Aqsa, itu kiblat pertama, tempat ketiga paling suci dalam ibadah selepas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Abu Zar menceritakan, kami sedang mengingati antara satu sama lain dan Rasulullah berada di sisi kami berkaitan yang mana lebih afdol di antara Masjid Rasulullah dan juga Masjid Bait Al-Maqdis. Maka Rasulullah bersabda, sholat di masjidku ini lebih afdol daripada 4 kali sholat di Bait Al-Maqdis. Alangkah nikmatnya bagi orang yang sholat. Sesungguhnya akan tiba satu masa seseorang itu memiliki tanah seukuran tali kuda sehingga dia mampu melihat Bait Al-Maqdis. Hal itu adalah lebih baik baginya daripada dunia keseluruhannya atau lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Al-Hakim 8553. Seharusnya dan sewajibnya bagi umat Islam bangkit untuk melakukan apa saja tindakan yang boleh menunjukkan sokongan kita kepada umat Islam di Palestina. Antara perkara yang boleh kita lakukan ialah berdoa. Doa merupakan senjata bagi umat Islam, maka titipkan doa untuk pejuang-pejuang Palestina dalam munajat kita. Nyatakan sokongan di laman sosial. Media sosial merupakan salah satu saluran bagi menunjukkan bantahan kita terhadap apa yang berlaku di bumi Palestina. Inilah antara salah satu benda yang ditakuti oleh Zionis Israel karena apabila warganet mulai bertindak balas atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan. Berhenti membeli produk dari Israel. Melemahkan ekonomi merupakan salah satu tindakan yang amat berkesan bagi menjatuhkan Zionis Israel.